Oke, kita mulai. Nah, sudah muncul ini di layar belum ya? Nah, ini baru mulai muncul. Jadi, ketika kita membuat presentasi, ya, membuat slide presentasi, ketika kita buka di awal di file itu akan muncul apa namanya? Akan muncul seperti ini ya. Jadi slide kosong. Nah, eh, saran saya sebenarnya kalau nanti ya, terutama nanti pada saat kita menggunakan hyperlink, kita sudah buat dulu konsepnya gitu ya. Jadi yang mau ada di menu utama itu apa saja. Nah, nanti kalau saya klik menu utama ini, misalkan bagian satu saya klik keluar apa saja slide-slide-nya gitu ya. Terus nanti harus kembali kemana, itu sudah kita konsep dulu di kertas biasa aja, draftnya. Nah, baru nanti kita bikin slide 1 isinya apa, slide 2 isinya apa, slide 3 isinya apa. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa memilih layout ya, layout yang ini ya, dengan memilih di sini. Ya, di sini sudah ada beberapa layout. Ini ada yang cuma title-nya saja. Ada title dengan konten, ada pakai section header-nya, ada dua konten yang kiri kanan, ada yang buat membandingkan, ada cuma judul saja. Ya, itu silakan nanti sesuai dengan kebutuhan. Ya, default-nya ya muncul seperti ini. Ya. Saya coba bikin ini ada slide 1 ya. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan desain yang defaultnya ya, seperti ini. Ini ada desainnya. Kita bisa pilih desain-desain yang ada di sini ya. Misalkan yang ini, misalkan saya pilih ya. Nah, kita sudah punya satu slide. Nanti ketika kita ingin memindahkan slide atau membuat slide yang baru supaya sama gitu, supaya cepat gitu ya, kita bisa menggunakan ini new slide ya, new slide. Nah, ini ada pilihan duplicate ya, ada pilihan duplicate. Jadi diklik dulu duplicate-nya gitu ya. Jadi nanti akan muncul satu lagi di sini. Nah, di sini saya ganti adalah slide ke 2 ya. Jadi kita sudah punya, sebentar ya. Kita sudah punya 2. Nah, ini supaya nanti tidak terlalu ini, kita bisa membedakan slide 1 slide 2 ya. Jadi kelihatan perubahan-perubahannya ya. Nah, ini slide seperti ini kita bisa bikin terus berapapun jumlahnya. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa kita coba dulu buat konsepnya, kita mau ini nanti mau kemana, habis slide ini slide apa itu sudah dibuatkan secara kasarnya. Nanti kita tinggal membuat ini. Nah, kita bisa juga sisipkan di sini ya gambar dari menu insert ya. Kita ambil pictures-nya. Saya ingin menambahkan misalkan ini ya. Saya kecilkan. Ini extensionnya ya, itu gambarnya itu adalah PNG. Nah, saya coba sisipkan yang lain lagi. Yang lain lagi itu saya sisipkan yang JPEG. Yang JPEG ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada perbedaan ya gambarnya. Nah, kalau ini yang PNG tadi backgroundnya bagus ya, jadi terlihat konturnya. Berbeda dengan yang ini. Nah, jadi saran saya nanti ketika kalian ingin menggunakan gambar icon gitu ya, nah, usahakan yang ekstensinya PNG ya. Jadi yang nggak perlunya dibuang latar belakangnya. Beda dengan ini kan, ini pokoknya mau gambarnya konturnya seperti ini pun tetap aja di kotak warna inilah yang warna putih ya. Tetap aja ada ngisi. Jadi tampilannya menjadi jelek gitu ya. Jadi kurang menarik lah gitu menurut saya. Ya, tapi kalau yang seperti ini kan lebih bagus, apalagi kalau kalian bisa beberapa software untuk gambar ya. Ini bisa kita kasih tanda lagi ya supaya nanti mungkin pakai warna putih bayangannya, atau dia dibikin emboss, atau dia dikasih bayangan di belakangnya gitu, macam-macam itu bisa bagus. Dan kalian bisa coba cari nanti beberapa icon yang nanti akan kita gunakan ya, atau kalian gunakan itu bisa download, bisa di apa ambil dari internet ya, bisa di download. Sebentar ya, sebentar ini rame banget. Ya, kita lanjut. Ada gangguan tuh, rame banget. Ya, jadi gitu ya. Pakai yang PNG, jangan yang JPEG. Ya. Oke. Nah, tapi ini resikonya begini, kalau kita tempel di sini, ketika kita tanpa sengaja menghapus atau tersenggol kena del atau apapun, ya, seperti ini dia bisa langsung hilang. Tetapi kelebihannya kita nanti bisa kasih hyperlink di sini kalau kita mau ke halaman yang lain, seperti di internet, seperti di website gitu ya, kita klik ke halaman yang lain. Itu memang kegunaan seperti itu. Kalau cuma untuk tampilan saja, nanti kita akan masuk ke slide master, kita sisipkan di sana. Nah, kalau kita ke sini tadi masuk yang kedua, ini kan nggak ada. Makanya saran saya ketika kita ingin memasukkan sesuatu yang nanti di setiap slide ada, itu sudah kita konsep dari slide yang pertama, sehingga nanti kita bisa copy. Karena kalau misalkan kita mengcopy langsung gini ya, atau bukan di copy tapi kita memasukkan insert dari sini ya, itu nanti ukurannya bisa saja jadi berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah ya, antara slide 1 dengan slide 2 misalkan seperti ini. Simpan di sini posisinya, nggak tahu sebesar apa gitu ya. Kita lihat tuh bergeser kan, besarnya tidak sama begitu. Nah, caranya ya berarti tadi kita buat dulu satu ya, ini slide 2 nya kita hapus misalkan ya, kita ulang. Nah, yang ini setelah ini sudah semua, barulah kita duplicate. Nah, kalau sudah duplicate pasti sama. Ini kita ganti 2 ke ujung sini. Nah, seperti ini, ya. Paham ya sampai sana ya? Ya, oke, ya. Jadi dasarnya seperti itu dulu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke transition. Transition itu perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Kalau kita lihat seperti ini ya, saya coba preview. Nah, ini kan
saya klik sembarang tempat, dia akan langsung masuk ke slide 2. Nah, ya. Nah, kita bisa kasih ya mungkin seperti animasi ya. Ketika terjadi perubahan dari slide yang ada, ya. Misalkan yang pertama saya pakai ini. Seperti ini, ya. Mungkin berbeda ketika kalian pakai Office-nya, mungkin yang Office berapa gitu ya. Apalagi yang Office lama mungkin tidak semua yang ini ada. Ini kebetulan pakai 2019 saya Office-nya. Jadi mungkin saja berbeda. Ya nggak harus sama benar. Yang penting kamu tahu bahwa ini adalah untuk animasi ketika slide-nya terjadi perubahan. Saya masuk ke slide 2. Ya, saya pakai yang lain misalkan ya. Kira-kira yang ini misalkan. Nah ya, jadi kalau kita review ya seperti ini ya, selanjutnya saya klik, nah, tampil seperti itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan nanti kalau efek-efeknya bisa di ini ya, bisa kita lihat. Kalau ini muncul berarti ada efek yang lain. Nah, kalau ini kan enggak nih, ini tidak muncul berarti tidak ada efek yang lain. Tapi kalau yang ini kita bisa pilih mau dari mana, mau dari kiri, mau dari atas efeknya. Kalau ini dari atas berarti ya. Kalau yang ini dari kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihan. Kalau kalian lihat. Ada sound. Terus durasinya. Durasinya itu berapa detik untuk ininya, animasinya. Terus ini soundnya ya. Soundnya bisa dikasih sound. Jadi ketika ini mau dibuka mungkin ya, kita bisa kasih sound applause misalkan tepuk tangan. Jadi ketika kita buka ini, kita running, nah itu akan muncul suara orang untuk tepuk tangan ya. Atau juga ya nggak usah ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalian bisa kasih efek di sini. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan ini. Di sini ada on mouse click dan after. Afternya di sini adalah hitungan waktu ya. Nah, nanti ketika tugas yang hyperlink itu kalian harus perhatikan di sini. Jadi kalau hyperlink tidak boleh ketika saya jalankan di sini seperti ini ya. Terus saya klik di sembarang tempat, dia otomatis pindah. Kalau ini kan begitu saya klik sembarang tempat, dia pindah ke slide selanjutnya. Tetapi yang itu, yang nanti menggunakan hyperlink, itu tidak boleh. Harus bagian-bagian tertentu yang diklik baru dia boleh pindah slide. Ya, misalkan nanti apakah dia gambar gitu ya, apakah dia tulisan. Nah, ada hyperlinknya, itu diklik baru berjalan. Tapi kalau di tempat yang tidak ada hyperlinknya, tidak boleh. Nah, itu kendalinya dari mana? Dari sini. Ya. Kalau ini saya hilangkan tanda checklistnya, on mouse clicknya, ya. Ketika save review, ya kecuali kalau nanti saya menggunakan tanda panah yang ada, ya. Kalau saya klik di sini, ini sedang saya klik nih. Tidak ada perubahan kan? Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi ketika saya klik itu berubah, ya. Jadi harus harus kalian perhatikan yang di sini. Ya. Terus ini after. Kalau after kita atur berapa waktunya. Ya. Nanti tanpa harus kita klik, dia berubah sendiri. Oke, kita coba ya. Coba. Nah, ini saya tidak melakukan apa-apa. Nah, dengan sendiri dia jalan. Ini bisa kita gunakan nanti, ya. Ini bisa kita gunakan nanti pada saat kita ingin membuat slide presentasi ini. Jadi slide presentasi ini nanti ada yang namanya kalau kita save as ya, this file save as, this file as-nya ini save-nya kita pilihnya bukan PowerPoint presentasi, tapi kita pilihnya nih PowerPoint show. Kalau PowerPoint show itu kita save ya.
Nanti tanpa harus masuk ke dalam PowerPoint, ya, kita langsung double klik di sana, dia jalan sendiri, langsung tampil jalan sendiri. Nah, kita nggak perlu lagi kasih atur klik-kliknya, kita kasih waktu aja. Itu gunanya buat apa? Itu bisa nanti misalkan di pameran itu ya, di pameran kita bisa jalankan slide presentasinya, slide 1 tentang apa, nanti hitungan beberapa detik atau menit dia berubah ke slide selanjutnya menceritakan tentang apa animasinya kayak atau apalah gitu ya, yang menjelaskan produk-produk kita dan seterusnya. Dan itu tidak harus tampilannya seperti ini. Jadi dia ketika kita jalankan PowerPoint show itu tampilannya langsung seperti ini. Nah, tampilannya akan langsung seperti ini. Ya, jadi tidak lagi ada menu-menu seperti ini. Jadi tidak perlu lagi di running, dia langsung merun sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini saya matikan dulu, kita kembali ke Muslim. Ya, nanti di minggu depan kita akan belajar untuk beberapa animasi. Tapi sebelum itu kita masuk dulu di sini, kita klik view. Ya, di view ini ada namanya slide master. Saya klik slide master. Oke. Nah, kalau saya sisipkan gambar di sini, ya, saya sisipkan gambar di sini, semua layout itu akan ada. Contohnya saya masukin tadi yang ini ya. Nih. Saya masukin di sini misalkan, ya. Kalian lihat ini. Ada semua kan? Saya kembalikan dulu ke depan. Nih lihat, ada kan? Ini saya hapus, ya. Saya hapus. Nah, kalau kita mau membuat baru atau menggunakan layoutnya ya, ini ada semua nih, tuh ya. Saya mau pakai layout yang mana aja, dia sudah ada. Dia sudah ada. Seperti itu. Dan ini tidak bisa diklik, ya, tidak bisa diambil gambarnya. Nah, makanya saya bilang tadi kalau ini nanti akan dijadikan hyperlink atau kita bisa klik nanti mau ke arah mana, nanti mungkin gambarnya gambar tanda panah yang cukup bagus ya, kan banyak di internet panah-panah yang bisa model-modelnya bagus, kita bisa pakai misalkan, atau gambar rumah untuk menandakan home gitu ya. Itu jangan taruh di slide master. Slide master itu hanya untuk yang ini, untuk yang memang untuk backgroundnya ya, jangan yang untuk diklik karena nggak bisa nanti diklik ya. Nah, kita kembali ke slide master. Di slide master ini misalkan saya hapus, di sini saya hapus ya, kan hilang semua ya. Saya hanya bikin di sini, saya sisipkan yang di sini ya, saya sisipkan misalkan yang ini tadi, ini saya sisipkan di sini ya. Terus yang di ini mungkin saya sisipkan lagi yang lain layoutnya. Tuh, berbeda ya. Kalau dia PNG itu bagus, konturnya ngikut apa yang ada gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Ketika kita ingin membuat slide baru ya, slide yang ini title yang muncul ini kan, ini sama nih berarti ya. Terus kita buka yang lain. Nah, ini yang to column, itu kontennya, diklik ini muncul, tapi nggak ada kan yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi bisa nanti kalian atur ya di slide masternya. Ketika kita akan ingin memasukkan gambar gitu ya,
apakah semua atau di layout tertentu. Kalau di layout tertentu, kalian isi langsung di layoutnya. Ya. Tetapi kalau kalian ingin semua layout itu ada, kalian bisa isi di sini yang paling atas. Nah, di sini diisi, jadi nanti otomatis selalu pasti ada. Nah, kalau saya ingin menyisipkan gambarnya atau backgroundnya, itu caranya gimana, gitu ya? Kita bisa untuk menyisipkan, ya. Ya. Jadi kalian klik kanan di sini. Ini berbeda dengan menyisipkan gambar ya. Ini kalau menyisipkan gambar begini. Ketika saya klik, saya sisipkan foto para bikers ini ya. Kan dia nggak menutupi semua dan bisa dipindah-pindah. Bisa digoyang-goyang nih. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin langsung masuk di sana? Caranya ya, klik kanan, ada format background, ya format background. Nah, kita ambil di sini, insert mana? Ini kan pictures ya, bisa insert gambar dari sini, ambil dari profile, ya profile. Yang ini tadi, nah, saya sisipkan, yang masuk di sini. Ini tidak bisa digoyang-goyang, nggak bisa dipindah-pindah. Saya close, semua di sini akan tampilannya seperti ini, backgroundnya. Ya. Ini juga berlaku seperti tadi. Misalkan background antar ini ya, gitu kita bisa atur, ya sisipkan yang mana, gitu, ya. Jadi hampir mirip-mirip yang ini tadi. Atau kalau misalkan kita mau hilangkan, yang balik lagi di sana, ya. Ini terus kita hapus nanti, ya kita ganti atau dengan yang lain. Itu bisa kita pilih-pilih. Hampir sama dengan kemarin waktu kita buat grafik ya, itu diatur-atur aja dari sini ya. Jadi nggak usah khawatir ada salah atau gimana lah ya. Ya kan beda kan, nggak sama dengan yang tadi. Jadi kita bisa atur itu ya dari slide master. Nah, dari sini ya. Oke, selanjutnya saya cuma mau tampilkan dulu beberapa contoh untuk minggu depan ya. Untuk yang hari ini kita fokusnya di situ ya, ada beberapa itu. Kalau yang lain-lainnya kan hampir sama aja. Nanti untuk menulis, memasukkan teks ya, kan bisa menggunakan textbook atau word art ya. Nanti untuk masalah jenis hurufnya, besarnya, warnanya ya itu hampir sama semua. Jadi bisa dipelajari sendiri. Saya akan coba untuk lihatkan yang beberapa ini ya. Ini saya hentikan dulu. Saya buka kembali. Jendelanya. Nah, ini salah satu contoh animasi. Sebenarnya permainan animasinya nanti kita bisa menggunakan animation di sini. Kita bisa tampilkan animation pen-nya ya. Nanti kita atur dari sini, yaitu minggu depan ya. Nanti kita masuk, kita coba buat seperti ini, seperti apa sih. Nanti ada beberapa contoh lagi gitu ya. Nah, ini kalau saya run, saya jalankan, hasilnya seperti ini. Ya. Di sana tampil yang hitung mundurnya dari 5 sampai 1. Ada ya? Ada ya. Saya soalnya nggak bisa ngecek. Oke. Nah, saya coba contoh yang lain ya. Sebentar, kemarin tuh. Nah, ini saya buka lagi.
Muncul ya? Ya, sepertinya masih belum muncul. Ini udah. Ini saya contohkan, ini hanya gambar sederhana tapi dia digulingkan gitu ya. Balik lagi gitu ya. Nah, ini contoh seolah-olah sedang loading. Ini contoh lain seolah-olah yang mobil ini berjalan, padahal backgroundnya yang digeser menggunakan pad ya. Itu lagi seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan minggu depan untuk pelajari itu. Nanti minggu kedepannya lagi kita menggunakan hyperlink. Nah, di situ nanti ada tugas untuk minggu yang ketiga nanti. Tolong benar-benar perhatikan karena nanti di situ ada tugas yang harus saya sampaikan dan nanti dikumpulkan pada saat UAS supaya nilai tugasnya ada seperti itu. Oke, sampai di situ dulu.